Gilliard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai elemen Pancasila fase D. Kelompok 2 ini beranggotakan saya sendiri, Rahmatina Amalia, yang kedua adalah Resti Tri Rahmadani Suryadi, yang ketiga Reva Putri Hermanita, dan yang keempat adalah Nurul Nisa. Pembahasan pertama yaitu sejarah lahirnya Pancasila. Pada akhir tahun 1944, Jepang makin terdesak di Perang Pasifik. Pemerintah siapkan kepanitiaan guna menggagas kemerdekaan Indonesia. Kemudian, pada tanggal 1 Maret 1945, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dibentuk dengan Ketua KRT Rajiman Widyodiningrat. Selanjutnya, pada tanggal 28 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, ini dilaksanakan sidang pertama BPUPKI. Muhammad Yamin dan Supomo mengusulkan adanya 5 hal dasar sebagai asas dan prinsip Indonesia merdeka. Kemudian, pada tanggal 1 Juni 1945, seluruh usulan sidang diracik Presiden Soekarno menjadi Pancasila dan dibacakan di sidang BPUPKI. Lalu pada tanggal 22 Juni 1945, rumusan Pancasila menghasilkan Piagam Jakarta. Dan yang terakhir, pada tanggal 18 Agustus 1945, Piagam Jakarta dirumus menjadi Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya adalah fungsi dan kedudukan Pancasila. Yang pertama, kedudukan Pancasila berkedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Artinya, Pancasila berperan sebagai norma dasar yang wajib muncul dalam setiap peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yang kedua adalah fungsi Pancasila sebagai bangsa Indonesia selaras dengan kedudukannya. Fungsi Pancasila yang pertama yakni memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Yang selanjutnya adalah fungsi Pancasila yakni mengarahkan bangsa Indonesia menuju ke tujuannya. Pancasila juga berfungsi menggerakkan dan membimbing dalam pelaksanaan pembangunan Pancasila. Serta Pancasila juga berfungsi untuk mengembangkan identitas bangsa sekaligus dorongan pembentukan karakter bangsa berdasarkan Pancasila. Tujuannya agar setiap karakter bangsa Indonesia ini sesuai dengan nilai bangsa Indonesia. Pancasila juga digunakan sebagai standar nilai dalam mengkritik keadaan apapun yang terjadi di dalam negara. Setiap kritikan hendaknya membangun selaras dengan tujuan, sehingga keputusan apapun juga wajib berkaitan dan berlandaskan Pancasila. Yang selanjutnya adalah pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama dari Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini berhubungan dengan perilaku manusia kepada Tuhannya. Berikut adalah contoh sikap yang mencerminkan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Tidak melakukan penistaan terhadap suatu agama, seperti melakukan perusakan rumah-rumah ibadah, membina kerukunan hidup antar umat beragama. Kemudian untuk sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini berhubungan dengan perilaku kita sebagai manusia. Berikut contoh sikap yang mencerminkan sila kedua. Memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabat sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Tidak semena-mena terhadap orang lain, membantu orang yang sedang mengalami kesusahan, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan mengembangkan sikap saling menghormati. Sila yang ketiga adalah Persatuan Indonesia. Berkaitan dengan perilaku kita sebagai warga negara Indonesia untuk bersatu membangun negeri. Adapun contoh sikap yang mencerminkan sila ketiga adalah sebagai berikut. Bangga dan cinta terhadap tanah air, bangsa, dan negara.
Yang kedua, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, membina hubungan baik dengan semua unsur bangsa. Yang keempat, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Indonesia. Dan yang terakhir yaitu mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Sila yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat berkaitan dengan perilaku manusia untuk selalu bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah. Berikut merupakan contoh sikap yang mencerminkan sila keempat. Yang pertama adalah mengutamakan dan menghargai musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan permasalahan. Yang kedua, ikut serta dalam pemilihan umum, presiden, dan kepala daerah. Yang ketiga, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Dan yang terakhir adalah menghormati dan menghargai pendapat orang lain. Selanjutnya adalah sila yang terakhir, yaitu sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini berkaitan dengan perilaku kita dalam bersikap adil kepada semua orang. Contoh sikap yang mencerminkan sila kelima adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dan gotong royong. Yang kedua, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Yang ketiga, melakukan kegiatan untuk mewujudkan kemajuan dan keadilan sosial. Dan yang terakhir adalah menghormati hak-hak orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas mengenai Pancasila. Sejarah lahir Pancasila sangat perlu untuk diingat. Dan yang lebih utama lagi, bagaimana kita dapat memaknai Pancasila sebagai dasar negara. Dalam Pancasila terdapat nilai-nilai dasar yang perlu kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Dengan melihat para pahlawan reformasi dalam menegakkan dasar negara Pancasila ini, semestinya kita sebagai generasi muda dapat mengayomi sila-sila tersebut dimanapun dan kapanpun kita berada. Baiklah, saya akan membahas mengenai Pancasila. Bagaimana pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam Pancasila, terutama dalam sila kedua, yaitu kita mengangkat kasus yaitu bully. Nah, mari kita tanya ke orang-orang sekitar sini, apa sih menurut mereka itu bully? Kakak. Duduk. Ya kak, kenapa ya? Bisa luangkan waktunya sebentar, Kak? Boleh. Maju dikit, Kak? Iya. Nah, jadi gini, saya sini membahas mengenai Pancasila. Apa sih pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam Pancasila? Pelanggaran yang saya ambil di sini itu dalam sila kedua, yaitu bully. Menurut kakak, apa sih itu bully? Saya? Iya. Kasih Kak. Perkenalkan, nama saya Nurul Nisa. Jadi bullying itu merupakan sebuah tindakan penganiayaan yang biasa dilakukan oleh orang yang memiliki kuasa terhadap orang lain, atau bisa juga dilakukan oleh sekelompok orang yang tujuannya emang untuk ngebully orang yang lemah gitu, dan biasanya dilakukan secara terus-menerus. Kan tadi udah tuh pengertian bully. Kenapa sih bully itu bisa terjadi? Kalau menurut saya sendiri sih bully itu bisa terjadi yang pertama karena si pelaku bully itu kurang mendapat perhatian di rumah. Jadi dia melakukan bully itu untuk mendapatkan perhatian dari orang-orang. Kemudian yang kedua, biasanya pelaku bully ini adalah orang yang ingin balas dendam. Mungkin dia tadinya itu adalah korban bully juga, tapi dia karena pada saat itu belum berani melawan, jadi dia melampiaskannya di kemudian hari saat dia sudah merasa lebih kuat dan lebih berani. Dan yang ketiga, pelaku bully itu bisa melakukan bully karena ada rasa iri terhadap si korban. Biasanya korban itu orang yang pintar, orang yang temannya banyak, orang yang disukai banyak orang, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir, biasanya dia melakukan bully itu karena ada ekspos kekerasan. Mungkin dia sering melihat kekerasan di lingkungan sekitarnya, atau dia melihat di media tentang kekerasan itu. Jadi dia meniru untuk melakukan kekerasan tersebut.
Mungkin itu aja sih kalau yang saya tahu. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Nah, tadi kan udah tuh kenapa bully itu bisa terjadi. Terus di mana dan kapan saja bully itu terjadi? Oke, baik. Di mana dan kapan saja bully itu terjadi? Bully itu bisa terjadi di mana saja. Contohnya itu kayak di sekolah, di lingkungan kampus, atau di lingkungan sekitar kita. Bahkan di tempat ngaji juga bisa terjadi perilaku bully. Lalu, kapan sih bully itu terjadi? Bully itu terjadi apabila seseorang itu merasa iri seperti yang dibilang sama Kak Reva tadi, atau punya dendam tersendiri gitu. Bahkan korban bully juga berpotensi kok untuk menjadi pelaku bully. Terus dia juga bahkan mungkin lebih parah ya ngebulinya dibanding waktu dia menjadi korban gitu. Terus tadi kapan sih bully itu juga bisa terjadi? Bully itu bisa terjadi jika ada kesempatan dari sang pelaku ini. Misalnya sang pelaku ini punya kesempatan buat ngebully yang lemah tadi. Nah, disitulah terjadinya pelaku bully. Kalau misalnya ada juga beberapa pelaku bully itu yang emang beneran niat gitu, sampai seniat mungkin buat ngebully si korban tadi. Baik, dari segitu aja sih, Kak. Nah, kan tadi udah membahas mengenai bully. Terus apa sih solusi dari bully ini? Kalau menurut saya sendiri ya Kak, solusi bully ini anak-anak kan biasanya banyak menghabiskan waktunya di luar rumah. Pastinya mungkin di sekolah. Nah, di sekolah itu orang tua kita adalah guru. Jadi guru inilah yang berperan penting dalam menindaklanjuti dari bully. Seperti kalau misalnya dilihat udah ada tanda-tanda bully, guru ini harus cepat tanggap dan harus mencari usut lebih lanjut gitu. Guru juga harus menerapkan sila kedua dalam kehidupan di sekolah, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Guru harus adil dan harus tegas terhadap pelaku dan korban bully. Pelaku ini harus ditindaklanjuti, tetapi jangan juga sampai membuat pelaku ini merasa diintimidasi dan tidak dilindungi gitu. Dan untuk korban, jika dia merasa dia dibully, dia bisa cerita ke temannya, atau bisa juga curhat ke guru BK-nya, atau ngadu langsung ke guru wali kelasnya gitu. Jangan diem aja gitu. Kalau misalnya dia diem aja, susah juga terdeteksi gitu sama guru dan sekolah. Dan kalau udah terjadi bully, sekolah harus tegas terhadap kejadian ini gitu. Jangan disepelekan aja. Sekiranya segitu aja sih Kak kalau menurut saya. Masih ada tambahan nggak, Kak? Baik, tadi kan menurut Kak Reva itu dari guru, dosen, dan pembimbing kita di luar rumah. Tapi menurut saya, perilaku bully ini bisa juga faktor dari kedua orang tuanya yang sering bertengkar di rumah hingga melakukan kekerasan fisik maupun verbal. Jadi itu sebenarnya tiang seorang anak itu kan dari orang tuanya. Mereka yang adalah guru pertama dalam kehidupan sang anak itu. Jadi orang tua itu sangat berperan penting dalam mendidik anak dan membentuk karakter seorang anak tersebut. Jadi orang tua lah yang paling penting perannya agar sang anak itu tidak melakukan bullying terhadap orang lain. Dan tadi sebaiknya orang tuanya itu kalau punya masalah di rumah diselesaikan baik-baik, jangan dilakukan kekerasan terutama di depan anaknya gitu. Makanya itu dari situlah mereka melihat dari konflik tersebut, mereka melakukan itu ke orang lain, melampiaskannya ke orang lain. Ya gitu sih Kak. Makasih ya Kak atas waktunya. Ya, sama-sama Kak. Nah, dapat disimpulkan bahwa bully itu dapat terjadi dimanapun dan kapanpun, dan pelakunya dapat siapapun. Nah, agar tidak terjadinya bully, kita harus menerapkan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kita, terutama sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Baiklah, sekian dari penjelasan saya mengenai pelanggaran yang terjadi dalam Pancasila. Sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya. Dadah!